Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, alhamdulillah teman-teman yang rahmati Allah, Allah jumpakan kita lagi pada subuh hari ini. Di antara mungkin kemarin 2 minggu saya izin untuk tidak hadir, harus menjalankan amanah yang lain. Semoga teman-teman tetap disehatkan, dijaga Allah dalam keistiqomahan, dan tetap semangat untuk terus belajar memahami Al-Quran dalam kehidupan. Kawan-kawan, kalau misalkan yang teman-teman yang pernah kuliah dulu ketika lulus lulus SMA, maka atau beberapa bulan setelah menjelang kelulusan SMA dan bercita-cita ingin kuliah, maka saat itu vibe ataupun atmosfer keseharian kita bersama teman-teman kita pasti yang dibicarakan adalah ente lanjut kuliah kemana, betul lah. Oh, saya ke Jogja, saya rencana mau ke Bandung. Begitu kan percakapannya, karena pingin kuliah. Nah, begitu juga mereka yang habis kuliah menjelang wisudanya, ente udah masa lamaran kemana, mau kerja kemana, ya kan? Maka seperti itu kan percakapan kita kawan-kawan sama teman-temannya. Nah, artinya percakapannya sibuk, udah masuk lamaran kemana, di info bagi dong, kasih tahu dong, saya juga mau ikut, mau ngelamar nih, kayak gitulah. Seperti itu enggak sunatullahnya? Pertanyaannya, pernahkah hal yang sama kita lakukan ketika kita punya cita-cita masuk surga, mendiskusikan tentang surga? Ente jadi masuk surga? Ente masuk surga lewat pintu mana? Siapa yang ente kerjakan? Atau lagi nyiapin apa? Pernah enggak kita diskusi seperti itu? Pertanyaan balik, jadi ke kita masuk surga? Percoba jawab pertanyaan saya. Benar-benar ke kita masuk surga? Layak kita benar-benar masuk kuliah? Layak kita benar-benar mau masuk cari pekerjaan? Kayaknya ada yang salah dengan kehidupan kita. Ada kira-kira orang tamat SMA, kok tiba-tiba aku kuliah di UGM ya? Ada kayak gitu. Tamat kuliah, tiba-tiba kok kerja di TKW ya? Ada kayak gitu. Nah, atau tiba-tiba aku di KUA ya nikah, ada nggak gitu? Walaupun berharap kayak gitu ya, ya kan? Nah, ada orang tiba-tiba demikian. Nah, pertanyaannya kira-kira tiba-tiba orang masuk surga, kawan-kawan? Nah, maka berangkat dari situ, sepertinya kita harus berjeda sejenak, tanyakan dalam diri, benarkah aku dibikin masuk surga? Sementara aku tak pernah tahu aku syarat masuk surga, tidak pernah sungguh-sungguh, kalaupun tahu syaratnya tidak pernah sungguh-sungguh, dan tidak pernah menjadikan itu sebagai satu aktivitas yang menunjukkan kesungguhan. Maka definisi kegilaan adalah berharap mendapatkan sesuatu perbedaan, tapi tetap melakukan aktivitas yang sama. Amat sangat mustahil orang yang ingin masuk ke perguruan tinggi setelah dia lulus di bangku sekolah tapi tak punya kegiatan atau jangankan untuk mau belajar gitu ya, cari tahu jenis nama kampus, jurusan dia tidak cari tahu, kira-kira mungkin tidak dia bisa kuliah ke UGM, ke UI, ke ITB, bisa tidak kira-kira? Orang yang ke ITB, coba perhatikan teman-teman, misalkan mau masuk ke bangku perguruan favorit, UGM, ITB, UI, kan misalkan Brawijaya, ITS Malang, kira-kira mereka terus atau masuk STAN kah, masuk IPDN kah, sungguh-sungguh enggak setelah menjelang
menjelang tes ujian masuk perguruan tinggi mereka? Sibuk nggak beli tes, ikut tryout ke sana kemari, sibuk beli bocoran hasil apa tes contoh soal ujian tahun-tahun sebelumnya, ikut bimbel ke sana kemari. Serius kayak gitu nggak kawan-kawan? Terus Serius. seserius itu nggak sih? Seserius itu nggak orang-orang tuh belajar kawan-kawan? Sampai ada bimbel tuh loh. Bimbel bayarnya 120 juta hanya untuk bisa masuk perguruan tinggi favorit kayak gitu kawan-kawan. Nah, pertanyaan bahkan bahkan ada pun yang sudah lulus kuliah, saya pernah masuki agak sedikit dunia antara dunia gelap sama dunia. Jadi dulu-dulu tuh zaman kuliah saya tuh beberapa orang masuk ke perguruan tinggi ya kan, negeri jurusan kedokteran itu bayar 500 juta. Nah, pertanyaannya, sesungguh itu enggak sih kita berkorban mengejar surga, teman-teman? Pertanyaannya demikian. Kawan-kawan yang bisa jawab, ya kan? Oke. Dan perhatikan, kalaupun dia udah sungguh-sungguh belajar, begitu tes, ya kan, semangat, kita ikut tidak aturan semua. Besok ujiannya masuk tes, masuk sekolah, masuk syarat untuk ikut tes, tes pertama, ujian masuk perguruan tinggi. Syaratnya besok jam 7 hadir ke gedung ini, silakan pakaian baju hitam putih, lalu silakan bawa pensil 2B, datang on time jam 7. Kita penuhi nggak syaratnya kira-kira? Datang nggak? Oke. Nah, harusnya berarti lihat persiapannya. Sebelum ikut bimbelnya, sebelum cari soal ujian tahun lalunya, kita sungguh-sungguh cari informasinya. Oke, pertanyaannya sekali lagi, sesungguh itukah kita cari informasi tentang surga? Mulai nyambung? Nah, seserius itukah kita sungguh-sungguh cari informasi? Nah, maka keseriusan orang belajar bimbel itu juga salah satu faktor pendukung dia lulus nanti masuk ujian perguruan tinggi. Jadi, kalaulah seserius itu kita, tadi saya mau menunjukkan video orang lagi kemarin tuh heboh viral, segerombolan ada perusahaan fashion buka lowongan di Jakarta, itu yang ngantri ribuan orang di garasi hanya untuk duduk di garasi perusahaannya, hanya untuk mendaftar lamaran pekerjaan, dan yang terima tidak seberapa banyak kayak gitu. Nah, seperti itu, seserius itu orang ingin kerja gitu kawan-kawan. Nah, maka yang harus kita tanya balik sekali lagi, seserius apa kita ingin masuk surga? Sudah bukti orang serius pingin sebelum mengerjakan, kan, sebelum dia masuk ke universitas tadi, maka yang dia cari tahu dulu adalah apa kampus favoritnya, apa jurusan-jurusan terbaik, bagus mana kampusnya. Maka kalau dikorelasikan, dikonversi, kalau orang pengen masuk surga, teman-teman, kira-kira apa dulu pertama yang dicarinya? Informasi. Nah, maka bukti orang serius masuk surga, dia cari informasi, dia serius belajar, dia menghargai informasi, dia siapkan diri benar-benar buat belajar. Nah, di manakah informasi surga Allah sebutkan? Di Al-Quran. Artinya, kalau orang sungguh-sungguh masuk surga, pingin cari tahu, pingin kepoin surga, sungguh-sungguh tidak dia belajar. Nah, apa bukti sungguh-sungguh orang belajar? Apa kira-kira? Nah, apa bukti orang sungguh-sungguh belajar? Apa kira-kira? Belajar dari Hah? Mengikuti kajian, mengikuti hafalan, amal Oke. soleh, on kamera, on kamera. game, Ini belum materi, ini baru bicara catatan. pramateri, ya kan? Jadi kalau Menjaring. orang sungguh-sungguh, dia siapkan dirinya. Bukan saya loh yang bilang, kawan-kawan yang bilang. Dia belajar dengan sungguh-sungguh, siapkan catatan, buka mata lebar-lebar, siapkan kopi sebelah kalau mau catat. Betul nggak kira-kira? Nah, buka kamera,
ya kan? Jangan sampai masuk surga lampunya tuh. Yang masuk surga atapnya, yang masuk surga, oh, ya kan? Iya, siap. Hati-hati perjalanan, selamat bertugas buat Kang Seni yang sedang menuju Istanbul. Oke, nah itu bukti pertamanya dulu. Jadi jangan bicara action dulu. Kira-kira penjelas, oke. Buat anda yang pingin akan masuk ke Universitas Indonesia, besok ada informasi bimbelnya. Nah, kira-kira pas acara pembukaan bimbelnya duduk belakang. Lalu guru jelaskan, dia tidak dengarkan, sibuk main handphone. Catatan tak dibawa. Pas langsung gurunya apa namanya bimbingan pembimbing tryout mengatakan, besok ingat ya, hari Selasa kita kumpul lagi, kita langsung bahas soal-soal yang akan diujikan. Dia tak dengar. Lalu Selasa dia tak, gara-gara tak dengar, dia tak datang. Bisa enggak dia punya potensi masuk kampusnya? Tak bisa, kawan-kawan. Dari situ saja itu sudah jadi rujukan. Jangan-jangan ketidakberhasilan kita dalam kehidupan ini bukan karena kita tidak ada tenaga untuk kerja, tapi karena kita tak tahu informasi. Hanya gara-gara tak mau dengarkan informasi. Dan di situ awal daripada makanya Allah sebutkan berulang-ulang di Quran, manusia ini aku kasih telinga, aku kasih mata, kasih hati, tapi tak mau dengarkan. Nah, jadi ketika dia tak mendengarkan, tak memperhatikan, bisa sampai dah informasi kira-kira. Dah, maka mulailah perubahan, tulis besar-besar. Coba ikut saya. Mulailah perubahan dengan menghargai informasi. Lihat teman kiri kanannya di pondok-pondok, di Masjid Pemuda Peradaban, di Al-Ahyar, di Ismuyaya, lihat yang ngasih ngantuk, kasih tahu sebelahnya. Saudaraku, mulailah perubahan dari menghargai informasi. Kiainya ada di depan. Bukan di dalam mimpi. Subuh-subuh tuh masih banyak pala-pala yang hilang. Nampak dari depan tuh kayak sholat Jumat. Cuma mau dapat. Dah, Ismuyaya udah oke semuanya? Udah nampak kepalanya? Nampak belum kepalanya? Oh, ada jawab. Usuk kata Kak Eka. Lepas. Oke, udah nampak semuanya kepala-kepalanya ya? Siap. Baik. Baru kita mulai. Jadi perubahan dimulai dari mana? Informasi. Bukan karena saya, tapi apapun itu, itulah Iqra. Coba kebayang enggak kalau waktu Jibril datang Rasulullah tak dengarkan? Dapat tak ayatnya kira-kira? Ya. Nah, maka saya mulai dari hal yang paling basic. Berangkat dari sana kawan-kawan, ya kan? Berarti kesimpulannya setiap Allah menciptakan kita itu ada maksud, ada tujuan, ada goals. Betul tak? Cek. Nah, berangkat dari ayat tersebut kawan-kawan, jadi Allah sampaikan, aku ciptakan kalian ini punya tujuan, punya goals. Maka jangan main-main. Aku buat kita tidak main-main, sungguh-sungguh. Masa kita udah jadi main-main? Am hasibatum, apakah kamu mengira annama khalaqnakum, kami menciptakan kamu, ya kan, abasan. Abasa itu main-main tanpa tujuan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan. Nah, dari sini ternyata Allah sebutkan, jadi untuk sampai kita muncul ke muka bumi ini, prosesnya, interviewnya, rekrutmennya, itu Allah sungguh-sungguh. Dari mana Allah ceritakan sungguh-sungguh?
Di ayat 12-nya kawan-kawan lihat di surah Al-Mu'minun. Nah, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ayat 14-nya, dari air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat masuk di dalam kantong rahim. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dari segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu dari tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk berbentuk lain. Maha suci Allah sebagai penciptaan yang paling baik. Lalu tegaskan, kemudian setelah itu sesungguhnya kamu pasti mati. Nah, jadi Allah sebutkan mulai dari saripati jadi terbentuk daging, tulang, lalu dibungkus daging itu dengan kulit, lalu jadilah bentuk kita. Panjang enggak rangkaiannya kira-kira kawan-kawan? Bisa enggak antum kita melakukan itu? Ada yang bisa membungkus dirinya sendiri? Tak bisa. Artinya sungguh-sungguh dah Allah ciptakan kita. Sungguh-sungguh. Pertanyaannya sekarang, maka sesungguh-sungguh, pernahkah kita berpikir kenapa pertanyaan yang harus ditanyakan dalam diri tadi itu, kenapa aku ada? Kenapa Allah ciptakan saya? Nah, berangkat dari pemahaman tadi, bahwasanya proses menciptakannya saja sungguh-sungguh. Sebenarnya saya mau lihatin video, cuman videonya ini ada hal teknis, tidak tahu apa persoalannya, ya kan? Nah, dari rangkaian perjalanan panjang Allah ciptakan kita tadi, maka kesadaran yang dibangun adalah, coba kan ada kata-kata, balik lagi di ayat 115 tadi itu, kalau kawan-kawan lihat, ada kata-kata bahwa kami menciptakan kamu, apakah bahwa kami menciptakan tanpa ada maksud. Jadi setiap nyawa, setiap di antara kita yang Allah hadirkan ke muka bumi ini, itu semuanya punya goals masing-masing. Sama kayak sebuah perusahaan buka lowongan pekerjaan. Ada tujuan enggak kira-kira? Ada enggak perusahaan buka lowongan pekerjaan, ya kan? Tetapi tidak, maksudnya buka, terus begitu masuk, suka-suka kita lah kerja di sini, kita nak ngapa ke, ada enggak kira-kira gitu? Ada tujuan enggak kira-kira? Nah, pernahkah kita berpikir sejauh itu, apa sih tujuan saya ada di muka bumi ini? Pernah enggak? Udah atau belum? Iya ke? Udah sih, cuman ya ngapain capek-capek mikir, terserah lah, kayak gitu kan. Betul nggak? Udah mikir pun ya udahlah, serahlah. Kok jadi hapus suka Allah lah. Nah, maka nyambung dengan materinya Ustaz Kiki semalam, Allah tidak ciptakan kita main-main, Allah tidak ciptakan kita sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan ini ya Allah. Maka tentukanlah positioning kita. Nah, tentukanlah peran kita, tentukanlah tugas kita. Nah, makanya saya tulis di grup Telegram, apa positioningmu? Allah ciptakan Nabi Nuh, ada tujuan enggak kira-kira? Apa? Mengenalkan Allah, mendakwahi pada kaumnya yang mulai menyembah selain Allah, menyekutukan Allah. Allah menciptakan Nabi Musa, ada misi enggak kira-kira? Apa? Dakwahi Fir'aun. Allah menciptakan Nabi Sulaiman, ada misi enggak kira-kira? Apa? Puncaknya Nabi Sulaiman ngapa dia? Nah, mendakwahi Balkis yang menyembah matahari. Allah menciptakan Nabi Isa, menciptakan Rasulullah, maksud dan tujuan enggak? Nah, lalu, oke, itu para nabi. Orang-orang biasa yang Allah ciptakan, Allah menciptakan Khalid bin Walid, ada maksud dan tujuan enggak? Suruh apa dia? Panglima perang.
Allah menciptakan Abdurrahman bin Auf, ada maksud dan tujuan enggak kira-kira? Apa? Menjadi saudagar, membersamai dakwanya Rasulullah. Allah menciptakan Uwais Al-Qarni, ada maksud dan tujuan enggak? Apa? Hah? Biru walidain sebagai simbol menceritakan biru walidain, kawan-kawan. Allah menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab, ada maksud tujuan enggak kira-kira? Apa? Ada. Apa? Agar kejahatan. Orang yang melakukan keburukan akan mendapat balasan. Nah, kalau mau lihat surat 25 ayat 31. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Begitulah bagi setiap nabi kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Jadi memang orang-orang berdosa itu Allah ciptakan untuk jadi musuh para nabi. Tinggal kita pilih. Kita mau jadi orang yang memainkan peran menjalankan tugas Allah, atau kita menjadi orang yang memainkan peran membangkang Allah. Mengambil ibrah dari setiap kejadian ya. Ya. Nah, kita mau jadi pilih memainkan peran yang mana dari permainan Allah ciptakan ini? Menjadi orang yang, kenapa ada peran demikian? Karena Allah punya janji dengan neraka untuk tetap mengisi bahan bakar neraka. Apa janji Allah dengan neraka? Di surat 7, 179. Orang-orang yang dikasih penglihatan tidak melihat kebesaran Allah, kasih tak dengarkan kebesaran Allah, kasih hati tak merasakan tentang kebesaran Allah. Dialah, kan dari awal Allah sebut, sudah sebutkan di awal-awal surat 7 ayat 179 itu. Allah sudah sebutkan di awal-awal, pasti akan kami isi neraka. 7. Walaqad zara'na li jahannam katsira. Sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak, kata Allah. Minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubu la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tak mau digunakan memahami ayat-ayat Allah. Dari sini ya, kawan-kawan. Ingat, dikasih hati tak mau memahami ayat-ayat Allah. Macam mana bisa paham ayat Allah? Dikasih informasi tak dengarkan, tak catat, tak merespon. Badannya duduk sih di majelis, tapi pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Kira-kira banyak enggak yang begitu? Dikasih hati tapi tak mau memahami ayat-ayat Allah? Banyak. Banyak enggak? Badannya duduk. Banyak. Di majelis karena tak enakan, karena dipaksa kayak gitu. Tapi hatinya kemana bisa? Banyak enggak kira-kira? Siapa ya. itu? Saya barangkali salah satunya. Itu saya. Kena godaan setannya masih. Masya Allah. Tuh. Ya Allah. Setan lagi salah kata setan. Aku nih dah tak ada ganggu pagi ini. Aku udah pergi ke pasar Pelamboyan dah masih kena salahkan kata. Aku lagi. Aku juga kata setan. Nah, berarti kalau berangkat daripada ayat ini, kita masuk enggak ciri-cirinya jadinya? Masuk. Ikut Zoom tiap pagi tapi tak paham-paham. Tiap ditanya, ingat dah ayat tentang ini? Apa ya ustadznya? Jangan-jangan kita gitu loh kawan-kawan. Kita masuk surga, tapi tak mau cari tahu apa itu surga, tak mau kepoin surga. Tuh, jauh Bang Pandi itu loh, dari Jepun. Bang Pandi udah sehat, Bang Pandi? Alhamdulillah sehat Ustadz. Masya Allah. Nggak masuk kerja pagi ini? Masuk Ustadz jam 11. Oh, jam 11. Enak ya masuk kerja jam 11 ya? Oke. Nah, maka kawan-kawan, jangan-jangan kita udah masuk di bab ini. Balik lagi cerita tadi. Tinggal pilih. Kawan-kawan tulis setelah tadi itu perubahan di menerima informasi. Allah tidak ada ciptakan orang tuh makhluk yang sia-sia. Tinggal kita pilih mau jadi mainkan peran yang tunduk taat kepada Allah atau mainkan peran yang membangkang Allah. Nah, ciri-ciri orang membangkang Allah yang paling dasar
Mungkin dia tidak, coba lihat, dia memahami aplikasi hati, tidak memahami ayat-ayat Allah. Allah tidak sebutkan di sini dia nih orang yang menyekutukan Allah. Allah tidak sebutkan orang nih, Allah tidak sebutkan kami isi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia itu dengan bahasa mereka ya orang yang suka gibah, mereka lah orang yang tak sholat, mereka lah orang yang mencuri, mereka lah orang-orang yang membunuh. Tak sebutkan itu. Allah sebutkan yang paling dasar. Apa itu? Punya hati tapi tak memaham. Berarti ada manusia tak mau cari tahu, tak mau memahami Al-Quran, tak mau belajar Al-Quran, cuek dengan Al-Quran, berarti sudah masuk spesifikasi bahan bakar neraka kira-kira. Jangan-jangan itu kita, bos. Nyambung sampai di sini? Nyambung ya. Maka betul saya bilang, ubahlah, kalau mau dapat perubahan, mulai dari menghargai informasi. Allah tak sebut loh di surah, kawan-kawan buka surat 7 179 tuh. Buka, lihat besar-besar. Jangan-jangan tuh. Allah tak sebutkan, pasti, sungguh Allah pakai kata-kata walakot dengan penegasan. Dan sungguh, zarakna li jahannam, kami isi neraka jahannam. Kathiron, banyak sekali. Minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, orang-orang yang punya hati tapi tak mau memahami ayat-ayat Allah. Macam mana mau paham? Dengarkan jak tada, bisa paham tak kira-kira? Macam mana mau paham? Memperhatikan jak tada, bisa paham tak kira-kira? Macam mana mau paham? Konsentrasi dan fokus jak tada, bisa paham tak kira-kira? Jadi orang-orang yang disebutkan Allah jadi bahan bakar neraka ini, mereka disebutkan di sini orang-orang yang membunuh, mencuri, berzina, menggibah, atau hanya berawal daripada tidak mau paham. Yang paham. Ibaratkan receh kan syarat masuk neraka. Receh tak syarat masuk neraka? Receh, bos. Jangan sampai itu kita. Nah, maka macam mana caranya, Bang Ustadz, supaya kita tidak masuk golongan ini? Tentukan visi hidupmu, tentukan kenapa engkau ada. Dan semua orang-orang yang disebutkan masuk surga dalam cerita di Al-Quran dan banyak sirah yang dikisahkan adalah mereka-mereka yang punya tujuan, yang punya pekerjaan, yang punya positioning terhadap seluruh tugas-tugas daripada Allah. Semuanya dilekatkan dengan amal. Gendong emaknya, ngasih makan, ngasih minum seekor anjing, nyapu halaman, azan. Nah, berangkat ke masjid jaraknya 3 jam, semuanya dilekatkan dengan aktivitas. Maka tulis besar-besar di buku catatan, wahai saudara-saudaraku. Ya kan? Wahai Risti, wahai Nia, apa peran yang mau kau lakukan untuk Tuhanmu sebagai tiket surga? Besar-besar. Wahai Ratmi, wahai Sri, wahai Wita, tulis besar-besar di catatannya. Apa peranmu di muka bumi ini yang engkau ingin lakukan untuk agama Tuhanmu sebagai tiket surgamu? Temukanlah jawabannya. Supaya kita tidak masuk lagi dalam golongan hamba-hamba yang merasa akhirnya dilalaikan. Saya kan udah kerja, Ustadz. Kerja. Cuma bagian bumbu dasar. Yang ditanya tuh apa peran kita? Jadi saya sudah menghafal Quran. Belum pernah pula dengan saya sejarahnya. Itu baru permulaan menghafal Quran. Belajar Quran itu baru permulaan. Semuanya dilekatkan dengan amal. Dilekatkan dengan apa? Amal. Nah, carilah amalnya. Nah, orang kalau sudah sampai di level ini cara berpikirnya, dia sudah tidak disibukkan lagi dengan hal-hal receh. Hari ini gara-gara tidak punya visi, orang sibuk dengan hal-hal receh. Hal-hal kecil dibesarkan, hal-hal besar justru jadi kecil. Apa hal-hal kecil dibesarkan? Urusan remeh-temeh. Belum gak jelas beritanya, dah heboh dulu misalkan.
saling berbantah-bantahan, saling berprasangka. Kenapa? Dia lupa. Saya sampaikan sama Bang Wahid kemarin di perjalanan mobil hit, kalau antum punya tujuan membesarkan rumah cetak Hufaz Bogor dan membesarkan dakwah sidak di Bogor, pasti Bang Wahid tidak disibukkan dengan hal-hal receh. Tentang inilah, tentang itulah, protes inilah, kurang itulah. Fokusnya cuma dua. Gimana makin banyak orang mengaji dan makin banyak orang berbagi. Selesai. Oh, ada si fulan begini, begitu, kejadian begini, begitu. Tidak akan fokusnya. Itu ciri orang-orang yang sedang berpikir dengan hal yang besar. Ya kan? Nah, jadi yang difokuskannya seluruhnya adalah bagian yang ada hubungannya dengan surganya. Yang tidak ada hubungannya, dia tidak mau habiskan waktu, tidak mau buang-buang waktu, dan tidak mau sia-sia, kawan-kawan. Nah, jadi begitu aja. Maka cari. Jadi salah dengan pertanyaan tulis besar-besar tadi, apa tugas saya dari Tuhan saya sebagai tiket surga saya? Adapun pekerjaan hari ini adalah alat bantu untuk menyelesaikan amanah dari Tuhan kita, kawan-kawan. Bisnisnya Utsman bin Affan itu alat bantu supaya dari bisnisnya bisa bantu perang. Ya urusan gimana dagang laku, tidak lakunya, gimana buat pasar, itu sudah urusan Utsman bin Affan sendiri. Itu sudah urusannya Abdurrahman bin Auf sendiri. Gimana cara, coba, kira-kira ada tidak sih kisah sampai Khalid bin Walid itu, ya Rasulullah, kayaknya aku tak bisa perang nih, pedang aku tak tajam, ada tidak cerita itu? Receh banget kan? Kayaknya pedang aku tumpul nih, urusan kamu lah. Kan gitulah dia. Sampai sini ya aku bantu asalkan. Itu kan receh sekali kalau harus sampai kayak gitu. Ya Rasulullah, busur panahku habis, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada kawan-kawan. Semuanya sadar diri. Nah, maka yang sering terjadi orang karena tak tahu cara bermainnya, sibuknya protes, bukan berproses. Sibuknya protes. Dan sering menyalahkan lingkungan, sering menyalahkan ke sekelilingnya atas ketidakberhasilannya. Nah, maka coba sederhanakan. Kalau setiap urusanmu orang lain yang menyelesaikan, maka orang lain itulah yang akan mendapatkan catatan amal dan catatan kebaikannya. Gitu. Nah, jadi dari cerita panjang, balik lagi ke surah Al-Mu'minun ayat 115 tadi itu, Allah tak ciptakan kita main-main, dan Allah ciptakan pasti punya tujuan. Berarti kalau kita terjemahkan, temukanlah tujuannya. Maka berarti dia menemukan apa yang Tuhannya inginkan. Dia yang menemukan apa yang diinginkan Tuhannya, maka dia tahu caranya untuk bisa balik kepada Tuhannya. Nah, itu jadi bahan perenungan kawan-kawan. Dan tidak mudah, capek tentunya. Tidak nampak, lebih. Kan gini, surga yang, logika gini, surga yang jelas-jelas tidak nampak dibanding universitas, dibanding pekerjaan, harusnya punya energi dan punya effort lebih besar untuk mendapatkannya, ketimbang hanya bisa masuk kampus, dan ketimbang hanya bisa dapat pekerjaan. Tapi manusia malah kebalik. Masuk kerja, masuk kampus, masuk tempat universitas favorit, lebih diperjuangkan ketimbang energinya lebih besar ketimbang dia memperjuangkan surga. Gitu kan. Ya. Jadi semoga surah 23 ayat 115 jadi bahan perenungan. Apa bah tujuan aku nih? Nah, terus gimana caranya supaya dapat, dan kata kuncinya adalah apapun amanah yang kawan-kawan dapatkan hari ini, itu bukan berakhir, itu belum ujung. Lakukan amanah yang sekarang dengan semua energi yang terbaik, maka Allah akan kasih lagi. Allah tidak akan pernah bukakan. Ada kayak gini, orang tidak akan pernah dapat jabatan general manager kalau belum bisa jadi manajer yang hebat.
Dia tidak akan pernah jadi manajer kalau belum jadi supervisor yang hebat. Nah, justru kemunduran adalah kayaknya saya tidak pantas jadi leader, Ustadz. Bang, saya ini sering salah-salah lah, mundur lah jadinya. Kayaknya saya ini lebih cocok, memang tidak punya hati saya ini. Nah, salah, jadi mundur terbalik. Ya. Nah, baik, saya sederhanakan sekali lagi teman-teman. Perubahan itu dimulai dari mana? Informasi. Kalau kita benar-benar ingin masuk surga, maka yang kita diskusikan apa? Tentang surga. Nah, Surga. tentang surga keseharian kita, kegiatannya, semua amalannya. Dan tentang surga itu Allah ceritakan di mana? Al-Quran. Al-Quran. Nah, berarti gila ndak orang pengen masuk surga tapi ndak suka dengan Quran. Gila namanya. Kami ini imannya masih dangkal. Sibuk kami ini tidak sempat belajar Al-Quran. Nah, tapi mau cita-cita masuk surga, gila ndak namanya. Nah, tulislah besar-besar. Hai Risti, kamu bukan orang gila kan? Nah, kayak gitu, besar-besar. Jadi ngomong self talking, sering-sering self talking. Nah, cita-cita masuk surga, tapi tak mau dekat sama Quran. Diajak ngaji sibuk, ada aja alasannya. Diajak majelis sibuk. Maka saya bilang sama panitia, sama HR, klik besok diadakan buat yang mau, tidak ada paksaan. Disitulah saya pun memfilter, oh ini orang masih gila, kan gitu. Nah, yang udah ikut tidak apa-apa, resign lagi. Jadi tidak ada paksaan. Ini yang mau sungguh-sungguh belajar, ini tidak sungguh-sungguh, ini masih di situ. Jadi ternyata Rasulullah itu tidak pernah maksa orang-orang. Oh belajar duduk-duduk. Nah, cuman Rasulullah fokuskan ini yang serius belajar, ini yang dikaderisasi, yang tak belajar. Urusan kita lah cari surga seorang. Begitulah dia. Oke? Nah, maka tidak ada paksaan buat belajar, tidak ada paksaan untuk kita sungguh-sungguh beramal soleh karena surga masing-masing. Malam tuh ayatnya Pak saya. Kamu akan balik dengan tanggung jawabmu masing-masing. Yang penting tugas saya sudah menyampaikan. Tak boleh berharap lebih. Saya juga akan berdosa ketika memaksakan. Walaupun kaidahnya adalah keberhasilan tuh ketaatan tuh dimulai dari pemaksaan. Aku tak bisa baca kata Rasulullah. Iqra wahai Muhammad, tak bisa. Iqra. Muhammad Iqra. Begitulah. Untung Rasulullah akhirnya aku Iqra aja. Kalau Rasulullah orang macam mana mau baca? Orang tak bisa ngerti baca tulis, suruh baca. Dan di mana-mana keluhnya di Quran. Ketaatan itu dimulai dari dipaksakan. Perintah sholat turun. Udah siap belum Rasulullah? Nanti Muhammad kita Isra Mi'raj ya. Jauh nih perjalanan ini. Oh siap. Aku siapkan bekal. Tidak ada. Tiba-tiba langsung Jibril turun. Langsung kena jemput. Tancap. Hampir semua perintah taat di Quran itu tuh mendadak. Perintah pemindahan kiblat. Apa sih orang-orang Islam nih? Sholat sama ya. Kita katanya Tuhannya Allah. Tapi kita sholat ngadapnya Al-Aqsa. Itu sama dengan orang-orang Yahudi. Langsung ayat turun. Berpindah kiblat tuh. Dipaksakan nggak kira-kira? Saya cuma kasih clue itu. Tak ada ketaatan dimulai tanpa paksaan. Untuk diri sendiri ya. Tapi untuk kita yang nyampaikan tidak boleh. Nah, gitu rumusnya. Semuanya. Nah maka kalau antum tak memaksakan diri, bukan dipaksa orang. Kalau antum tak memaksakan diri untuk melakukan habit yang baru, maka akan sulit buat dapat perubahan. Awalnya dipaksa, mula jadi akhirnya suka, habis itu ketagihan, jadi sebuah kebiasaan. Disitulah awal perubahan. Awalnya dipaksa, jadi suka, kayak gitu rumusnya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, Allahumma paksa. Ya kan? Tuh, lihat. Maka ayat zakat, satu-satunya ayat sebetulnya paksa, itu zakat. Karena Allah tahu, sebagian besar orang tuh bakhil kedekut, cap garam tukuk nak mampus. Udah tahu rezeki punya Allah, masih gak digenggam dia. Nah, awalnya dipaksakan, semua dipaksakan. Dan percayalah, ketika dipaksakan itulah awalnya perubahan. Ya,
Begitu kawan-kawan, terakhir pesannya, jangan sampai kita merasa butuh Allah di saat benar-benar Allah hadirkan kita akhirnya butuh benar-benar cari Allah. Itu kayak gini, kalaulah informasi, pengetahuan tak membuat kita sadar tentang kita butuh Allah, maka pasti Allah akan ciptakan peristiwa untuk mengingatkan kita. Mau? Tak boleh pacaran, kata Allah. Sehingga ada pacaran. Sadar-sadar. Berkali-kali dia dengarkan book scrolling, wala taqrabu zina. Ikut kajian, wala taqrabu zina. Pacaran. Masih dekat di zina. Langsung Allah buat entah sakit ke, entah apa ke, karena melanggar perintah Allah. Iya, sadar. Sadar ketika, mohon maaf, ketika udah dapat. Tak boleh riba, sadar ketika bangkrut. Nah gitu loh kan. Jangan tidur habis subuh, sadar ketika bisnisnya tidak bertumbuh atau kena pecat dari perusahaan. Nah, jangan sampai peristiwa yang menyadarkan kita sakit. Itulah namanya iman. Oke? Jadi namanya iman itu adalah sadar lebih dulu, kawan-kawan. Namanya takwa itu bukan hanya menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, tapi sadar akan posisi Allah yang selalu memperhatikan kita 24 jam. Mau akhirnya ada orang lihat kita mau curi, tak boleh kita pacaran karena ada orang yang lihat, tak boleh riba karena Allah yang perintahkan, tidak boleh. Itulah namanya takwa, sadar akan posisi Allah yang selalu mengawasi dan memperhatikan kita, kawan-kawan. Oke? Jadi sekali lagi teman-teman, Allah tak ciptakan antum semuanya sia-sia. Ingat, antum bayangkan nih, supaya kita semua tidak main-main, begitu balik, begitu menstruasi, bayangkan kalau kawan-kawan pernah naik taksi yang ada argonya, tak? Pernah tak? Argo. Apa yang antum perhatikan kalau jalan naik taksi di argo? setiap 2 menit 3 menit lihat argo jadi kira-kira. Kapan nih? Kapan lagi deh? Betul lagi gitu. Oke. Nah, berdebar kan? Lama perasaan dekat udah 100.000, 200.000. Harusnya perasaan itu yang muncul dalam kehidupan. Argonya antum jalan terus, bos. Argo kita nih jalan terus. Dari Allah. Oh, hari ini tak ada buat dia. Halo, hari ini malas lagi dia. Tidur hari ini tak ada buat. Banyak mainnya, tak berkontribusi. Karena argonya kita tanya jalan terus. Kalau ditanya, itu alasan kenapa BN Kak Mira, Kak Kiki tak ada capek-capeknya. Karena argo kita jalan terus. Sama adalah takut. Nah, mulai bayangkan argo kawan-kawan jalan. Jadi antum kalau mau tidur, rugi nih tidur nih, ada argo jalan. Rugi nih malas-malasan. Begitulah dia. Oke, teman-teman. Selamat menemukan jati dirinya. Ambil positioning terbaik dalam hidup kawan-kawan. Amanah yang ada di depan mata, lakukan terbaik. Bisa jadi amanah ini yang Allah ridhoi. Bisa jadi amanah ini adalah jembatan untuk menemukan grade berikutnya lagi. Karena tak akan mungkin Allah kasih amanah yang baru kalau amanah yang di depan mata tak sungguh-sungguh kita selesaikan. Ya kan? Kalau semua rangkaian, jadi kalau teman-teman lihat perjalanan panjang sampai hari ini lola masjid itu rangkaian panjang. Bukan tiba-tiba langsung ngurus masjid, ngurus santri, ngurus pondok, enggak. Mulai dari betulkan sholat, mulai dari selesai dengan urusan diri sendiri, mulai dari tidak pernah protes lagi dengan apa yang terjadi, mulai fokus dengan solusi dan kebaikan, mulai perbaikan, mulai akhirnya merapikan bacaan Quran, memahami Al-Quran, mulai dengan bercerita, kasih Allah kerjaan baru lagi, disuruh ngurus Baitul Mal, pernah jadi CS, pernah mikirkan pembangunan, dan sekarang masih juga jadi CS, tetap ngasah intuisi. Nah, bikin Bill, Bang Nabil, saya minta bikin grup kecil lagi, bebaskan 1 rumah dakwah. Biar ngapa ngasah intuisi saya, jadi semua pekerjaan. Saya bilang sama Noval semalam, Pal, kalau Noval mau
ngajarin CS, opal dulu yang harus belajar jadi CS. Tidak akan pernah bisa. Rasakan customer journey-nya, ngobrol. Begitu. Jadi semua rangkaian proses sudah saya pernah lewati. Oke, begitu teman-teman yang dirahmati Allah. Semoga kita semuanya Allah takdirkan menemukan tiket kembali kita dan menemukan maksud dan tujuan kenapa Tuhan kita menciptakan kita. Dia Amin. ciptakan kita sempurna dengan 2 mata, 2 telinga, 5 jari yang lengkap, 2 tangan, 2 kaki, jantungnya posisi jelas, hidungnya lubangnya ke bawah, kalau ke atas masuk air terus hujan. Betul kan? Nah, betul posisinya matanya 2 di sini, kalau matanya di pipi sini kan gitu ya. kayak matikan deh. Sempurna enggak Allah ciptakan kita nih? Sempurna kan? Nah, mulutnya di sini. Coba kalau mulutnya di atas, yang mana? Masya Allah. Masya Allah. Terus tangannya di sini. Coba tangannya dekat kaki di sini. Beginilah dia bawah. Nah, sempurna Allah ciptakan kita. Masa kita tidak mau sempurna menjalankan amanah dari dia? Jadi sekali lagi, mau namanya rumah peradaban ke, Al-Ahyar ke, Jalan Langit ke, Al-Mukhlisin ke, Ismuyaya, Rumah Hijrah, Akrom, PHI, itu cuman kendaraan. Dan semua perubahan dimulai dari mana kawan-kawan? Cari, selama ada informasi tentang Quran, kejar, cari. Dan seberapa besar antum berkorban dengan itu, sebesar itu juga akan kembali kepada kawan-kawan. Kalau ditanya, macam mana si Abi bisa melekat? Karena ya tanda kutip, saya berkorban untuk belajar Al-Quran. Berkorban belajar Al-Quran. Sama kayak Bang Wildani, jauh-jauh dari seberang, bawa anak, dua-duanya ngaji. Nah, mungkin materi ini biasa ya, tapi karena pengorbanannya, moga-moga nanti Allah kasih kesadaran. Kalau dilihat dari konten tidak mulai ceramah sampai kawan bilang, jadi ustadz dah kawan aku dan dia tuh deh. Dari saya tanah, hijrah, istri ke Ambon ngajar ngaji, rumah karena riba dilepaskan, sekarang tetap dapat rumah dari Allah. Tak perlu bayar cicilan kan? Tak perlu bayar cicilan. Dapat fasilitas rumah GNWN. Nah, gampang bagi Allah tuh. Kau pusing-pusing. Ada orang sampai sekarang masih mempertahankan riba. Ini kan saya udah cicil 20 tahun Ustaz. Memang berapa lama cicilnya? 40 tahun Ustaz. Sampai mati lah cicilnya. Nah, mempertahankan, lepaskan. Kayak gitu loh kawan-kawan. Ya, begitu kawan-kawan semua rahmati Allah. Perubahan dimulai dari menghargai informasi. Kejar informasinya. Sudah sampai duduknya, seriuslah belajar. Dan berapa besar dia melekat, sebesar dengan pengorbanan kawan-kawan mengejar informasi itu. Tidak ada paksaan dalam menuju ketaatan, tetapi kita yang pandai-pandai memaksa diri untuk mengejar perubahan. Nah, kasih banyak yang baik-baik dari Allah. Selamat aktivitas. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah kasih kepahaman buat kita semuanya. Semoga kita tidak masuk dalam golongan yang punya hati tetapi tidak memikirkan kebesaran Allah dan akhirnya masuk jadi penghuni neraka. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.